anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita belajar PAI. Nah, sebelumnya Miss Elmi mau membahas materi yang kita pelajari sebelumnya di halaman 118. Itu tentang Asmaul Husna Al-Qudus. Nah, ulang kembali. Apa itu Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, itu Miss Helmi bahas di materi sebelumnya tentang Al-Qudus, karena materi kita di semester 2 adalah Al-Qudus dan As-Salam. Sebelum Miss Elmi masuki materi As-Salam, Miss Elmi mengulang kembali tentang materi Al-Qudus. Apa itu Al-Qudus? Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Nah, dari 99 Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah itu, yang akan kita bahas adalah Al-Qudus dan As-Salam. Oke? Tentang Asmaul Husna Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci, berarti Allah adalah sempurna, Allah Maha Agung, Allah yang menciptakan seluruh alam dan segala isinya. Nah, begitulah Allah menyukai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Oke? Bagaimana caranya mensucikan diri? Nah, yang pertama itu harus rajin mandi. Rajin mandi minimal 2 kali sehari. Agar apa? Agar kita bersih badan. Itu namanya menjaga kebersihan badan. Kemudian apa? Bersih pakaian. Jadi Allah juga menyukai orang-orang yang selalu menjaga kebersihan, bersih pakaian. Jadi kalau kita sudah mandi, maka jangan lagi pakai baju yang kotor, pakailah baju yang bersih. Yang ketiga apa itu? Harus rajin berwudu. Berwudu itu kalau kita ingin mensolat, maka kita harus terhindar dari hadas kecil, artinya berwudu. Nah, kalau yang Miss bilang tadi, sebelum kita berwudu, kalau bisa kita membersihkan hadas besar dengan cara mandi. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan atau kebersihan lingkungan di sekitar kita, rumah kita, tempat tinggal kita. Nah, itu namanya menjaga kebersihan lingkungan. Yang paling penting adalah menjaga kebersihan hati dan pikiran kita. Kenapa? Bagaimana cara menjaga kebersihan hati itu? Adalah menjauhi dari segala perbuatan yang tercela. Apa itu perbuatan yang tercela? Perbuatan tercela itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak disukai Allah dan tidak disukai oleh manusia. Nah, bagaimana caranya kita menghindari perbuatan yang tercela? Contohnya, ketika kita belajar, kita jangan mengganggu teman. Kalau temannya diganggu, mungkin marah, akan menimbulkan perkelahian. Nah, kemudian apa lagi? Selain itu, berbuat yang tidak baik yang lainnya, mengganggu orang lain, mengganggu, umpamanya kalau di rumah mengganggu adik atau abang kita ketika belajar, mereka juga akan marah, ya kan?
Ya, mungkin itu saja materi Asmaul Husna Al-Qudus yang ulang kembali. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah materi tentang Assalam. Asmaul Husna Assalam. Siapa yang tahu Asmaul Husna Assalam apa artinya? Artinya adalah Allah pemberi keselamatan. Oke? Nah, Assalam artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan. Nah, bagaimana Allah Maha Memberi Keselamatan? Bahwa segala makhluk dan segala isinya ini adalah Allah yang mengaturnya. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, bahkan Allah yang bisa membuat bencana dan musibah di alam semesta ini. Semuanya adalah kehendak dari Allah. Bagaimana cara kita melindungi kita dari bencana alam atau bencana yang lainnya yang ditimbulkan, yang diberikan kepada Allah? Nah, yang pertama, kita harus rajin sholat. Rajin-rajinlah kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Nah, dimanapun kita berada, karena apa? Segala sesuatunya adalah kekuasaan Allah. Bagaimana saat sekarang ini sampai kita libur sekolah, sampai kita harus belajar di rumah, karena lagi maraknya wabah virus corona seperti yang Miss bilang. Nah, kita itu adalah semua kehendak dari Allah. Jadi bagaimana caranya supaya kita terhindar? Makanya kita harus rajin sholat, rajin berdoa agar kita terhindar dari wabah dan virus itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya terhindar dari wabah itu. Yang kedua, hindarilah berbuat yang jahat, perbuatan yang tercela, perbuatan yang jelek. Nah, kemudian karena perbuatan yang tercela yang kita lakukan itu adalah menimbulkan kecelakaan dan kerugian bagi diri kita sendiri. Umpamanya, kalau jika kita melakukan perbuatan yang tercela, sudah pasti Allah tidak akan memberikan pahala kepada kita. Kemudian apa yang kita dapatkan dari Allah adalah dosa. Nah, kalau sudah cerita pahala dan dosa, maka akan mendapatkan apa? Kalau pahala yang kita kerjakan, maka Allah sudah menjanjikan kita masuk ke dalam surga. Jika perbuatan yang salah yang kita kerjakan, maka akan mendapatkan dosa, dan janji Allah adalah ke neraka. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tawakal jika kita mendapatkan cobaan atau mendapatkan musibah. Jika kita mendapatkan ujian dari Allah, bukan kita harus menyalahkan Allah, menyalahkan orang lain, tapi kita harus rajin-rajin berdoa semoga apa yang diberikan Allah musibah itu akan segera terhindar. Nah, mungkin kita bahas kembali tentang Miss Elmi cerita kembali tentang wabah virus corona ini. Kita harus rajin banyak-banyak berdoa kepada Allah semoga wabah virus corona yang ada dan sekarang kita alami ini segera berakhir dan kita bisa belajar kembali, beraktivitas kembali seperti biasa. Mudah-mudahan ya Allah. Nah, mungkin hanya itu materi yang Miss Elmi bisa berikan. Jika Miss semua belum paham, baca kembali materinya. Nanti akan Miss buat tugas untuk anak-anak. Oke, anak Miss semuanya. Disudahi dengan ucapan Assalamualaikum.